Oke, di sini langsung saja. Nanti saya infokan kembali untuk yang perbaikan sama yang belum UTS ya, karena banyak yang belum hadir juga ya. Mungkin di sesi terakhir. Oke, di sini akan lanjut kepada pertemuan ke-8. Oh ya, share-nya sudah terlihat belum? Oke. Nah, di sini akan saya bahas yang pertama itu mengenai Git repository dan juga upload project. Di sini saya akan menggunakan untuk repositorinya itu menggunakan GitLab repository. Kemudian dilanjut dari materi yang sebelumnya yaitu untuk pembahasan relational field, kemudian ada inheritance, domain, kemudian ada default value. Selanjutnya yang terakhir itu compute fields. Mudah-mudahan cukup, kalaupun tidak cukup akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai uh, Git repository terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menggunakan tuh GitLab ya, GitLab. Oke, selanjutnya, nah di sini langkah pertamanya apa? Nah di sini kita pada langkah awal itu eh, harus membuat SSH keygen terlebih dahulu yang akan terkoneksi dengan device atau laptop masing-masing ya. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu, kalau misalnya 2 tahun atau setahun yang lalu itu belum wajib ya menggunakan SSH key ini. Nah sekarang sudah diwajibkan. Jadi kalau laptop kita ingin terkonek dengan Git repo harus membuat SSH key dulu. Kalau dulu biasanya autentikasinya itu hanya login dengan user dan juga password. Nah, kalau yang menggunakan Windows, kalian bisa coba cek di link yang ini ya. Nah, linknya ini menggunakan Putih. Kalau untuk yang Windows, kalian bisa download Puttigen atau Putih Generator. Nah, nanti buka Puttigennya, kemudian generate. Nah, dan ini pilih type-nya SRA. Nah, setelah dibuat, nah nanti di copy yang ini yang di dalam kotak public key for pasting, yang SSH, SRA, yang A, kemudian sampai sekian semuanya ya di dalam kotak ini secara keseluruhan. Nah, itu nanti yang di copy. Nah, kemudian setelah di copy nanti kita masukkan ke dalam akun repository. Itu bisa baik GitHub, GitLab, atau juga saya pernah nyoba juga itu di Google Cloud Platform ya, di GCP, agar dapat koneksi dengan SSH servernya. Oke, nah di sini saya menggunakan Mac. Kalau untuk Linux sama ya penggunaannya, membuatnya sama menggunakan terminal kalau di sini. Kalau Windows pakai yang ini, kalau yang Linux atau Mac menggunakan yang di bawahnya. Oke, yang pertama ini buka dulu terlebih dahulu yaitu terminal. Nah, kemudian kita copy yang tadi sudah ada di perintahnya yaitu menggunakan SSH keygen, kemudian script sra. Ini satu di enter, kemudian ini bisa langsung saja di enter. Nah, di sini karena saya udah ada file sebelumnya, apakah mau di overwrite atau tidak? Kalaupun mau di overwrite juga tidak masalah, nanti juga bisa dibuat lagi untuk yang lain. Kemudian tekannya untuk di override
enter, enter lagi. Nah, dan ini sudah jadi ya untuk ID RSA-nya atau SSH key. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy ID SRA publiknya dengan perintah yaitu cat. Kemudian ini yang seperti apa yang namanya? Simbol bendera kalau nggak salah, ini untuk yang home directory. Kemudian SSH now foldernya, kemudian ID sra.public. Dan kita enter. Nah, di sini di copy semuanya ya dari SSH RSA sampai yang terakhir. Nah, selanjutnya dipaste kemana? Nah, sekarang kita buka akun repository GitLab-nya. Coba ke preference. Nah, selanjutnya ke SSH key. Nah, sebenarnya di sini saya sudah ada yang saya buat ya sebelumnya ini. Tapi di sini akan saya buat lagi. Oh ya, kalau SSH key-nya atau MAC address-nya sama, dia tidak akan tercreate ya. Gitu. Jadi kita harus membuat yang lain. Nah, di sini akan otomatis menyesuaikan dengan name dari device kita, tuh, dari title-nya. Untuk expire rate-nya, kalau tidak ingin di setting maksimal sampai kapan kayak SSH-nya ini digunakan, tidak perlu di set ya untuk date-nya, biarkan saja. Kemudian kita add key-nya. Nah, di sini sudah tercreate ya SSH key yang baru. Nah, dan juga di sini sudah bertambah ya, yang tadinya ada 2 jadi 3. Nah, karena ini sama ya untuk key-nya atau title-nya ya, di device yang sama sebelumnya, agar tidak bentrok, saya hapus yang dulu pernah saya buat tuh. Oke, di sini untuk membuat SSH key sudah selesai. Kalau untuk yang Windows tadi caranya menggunakan putihgen ya. Nanti di copy sama untuk key-nya, public-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya itu project baru atau repo yang nantinya bisa kita berkolaborasi dengan developer atau engineer yang lain. Tuh. Ya, kita ke menu utama, kemudian klik new project. Nah, di sini pilih create blank project. Kemudian untuk title atau project name-nya di sini saya buat latihan Odoo. Nah, di sini untuk tipenya yaitu private atau public. Nah, kalau private ini tidak sembarang orang bisa melihat repository project kita. Yang artinya harus orang lain itu harus kita invite terlebih dahulu untuk menjadi member. Oke. Nah, kalau yang public ini bisa siapa saja menjadi kontributor di dalam project kita tanpa kita harus menginvite terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih public. Kemudian untuk yang initialize-nya ini saya uncheck. Nah, kemudian kita create project-nya. Nah, dan di sini sudah tercreate ya untuk repo barunya ya. Oke. Dan di sini juga sudah ada beberapa tutorial atau langkah yang akan kita jalankan. Misalnya kalau kita belum men-setup akun kita pada laptop kita, kita dapat menambahkan atau melanjutkan dengan perintah seperti berikut. Oke, di sini langkah selanjutnya itu setelah kita membuat project, kemudian pilih visibility-nya public. Nah, selanjutnya yang readme tadi di uncheck ya, setelah itu di create project. Nah, selanjutnya di sini kita akan men-setup akun kita terlebih dahulu
dikonfig ya pada device kita. Selanjutnya push an existing folder, artinya itu kita akan mengupload project kita dari folder lain. Untuk yang kedua ini di skip. Oke, di sini bisa langsung di copy ya. Kemudian kita masih di terminal yang sama, kita paste, enter, kemudian satu lagi untuk user emailnya. Oke. Nah, setelah user email sudah tercreate, nah di sini kita harus masuk ke dalam folder project kita. Yang pertama itu di sini folder projectnya yaitu berada di, coba ya, kita cari cd python docker. Oke. Oke ya, berarti di sini saya memindahkan atau masuk ke dalam direktorinya itu menggunakan perintah cd python kemudian /docker, yang dimana projectnya itu di project yang saya tampilkan ini berada. Selanjutnya setelah masuk ke dalam folder, nah kemudian kita init foldernya agar bisa diakses menggunakan git-nya. Oke. Nah, ini ls empty git repository in, nah, directory berikut. Oke, setelah berhasil di init, kemudian kita tambahkan git remote at origin, yaitu dengan repo sebagai berikut ya. Dengan link git remote at origin, kemudian URL git gitlab, nama usernya, kemudian nama repository projectnya. Oke, kemudian di enter. Oh ya, setelah di init, nah dia akan berwarna seperti ini ya, berwarna hijau. Artinya ini untracked atau belum masuk ke dalam folder repository git kita. Oke, selanjutnya setelah itu kita git add, setelah git add git commit. Oke, setelah menambahkan git origin ya, git remote at origin, selanjutnya jalankan perintah git add all atau menggunakan git add titik. Ini untuk menambahkan semua yang belum masuk ke dalam repository itu, atau yang mau kita upload secara keseluruhan. Oke, selanjutnya git commit. Nah, setelah ditambahkan menggunakan git add, kemudian kita commit dengan perintah git commit m, ini untuk menambahkan title komentar ya, yang di commit itu apa nih. Misalnya ini first upload. Nah, ini akan tercreate file-file yang sudah kita add terlebih dahulu sebelum di commit ya. Nah, selanjutnya kita setelah di commit, kita upload dengan menggunakan perintah git push -u origin main. Nah, biasanya kan ada yang origin master ya, karena sebelumnya kita branch yang kita buat itu branch main. Nah, maka di sini juga originnya harus main, kecuali sebelumnya yang kita init itu branchnya master atau yang lain, itu kita harus mengikuti di awalnya. Oke, di enter. Nah, di sini
dia akan mengkompres ya dari yang semuanya tadi sudah kita commit dan di Oke, nah di sini sudah berhasil ya, berhasil di push ke dalam repository berikut dengan branch barunya itu main. Sekarang kita coba refresh. Ya, di sini nama first uploadnya ini yaitu yang kita commit, yang kita berikan komen di dalam git commitnya. Kalau diklik ya dia akan menampilkan apa saja yang termasuk atau yang masuk ke dalam commit tersebut. Dan semua file yang ada di dalam folder ini yang tadinya hijau semua ya, di sini sudah masuk ke repository semua. Oke. Nah, di sini nanti kalau ada yang namanya user atau developer lain yang ingin berkolaborasi dengan kita atau kita mengizinkan, ya tinggal dikasih linknya, misal clone with https. Nah, nanti caranya tinggal di git clone ya, seperti misalnya git clone kemudian URL-nya. Nah, nanti akan terklon uh, repo yang berkaitan gitu. Oke. Nah, di sini sudah tercreate ya, berarti untuk proses tahap yang dimana untuk membuat git repository dan juga sintaknya apa aja di sini sudah selesai ya. Nah, nanti kalian bisa baca atau mempelajari uh, dari materi pertemuan 8 ini, yang ini ya. Oke, selanjutnya sekarang untuk melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya itu terakhir itu sampai inherit. Nah, terakhir itu sampai page 33. Page 34-nya belum. Oke. Nah, di sini page 3 kita mulai dari page 34. Oke, sebentar ya, azan dulu.
Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, terakhir itu pada pembahasan sebelumnya ya, itu kita sudah membuat itu di sini satu buah add-ons atau modul training, yaitu yang isinya ada training course dan juga training session. Nah, di sini training sessionnya itu jika kita buka berisi untuk judul kursus, kemudian ada instrukturnya, kemudian tanggalnya kapan dan juga durasi serta kursinya. Selanjutnya di menu yang kedua itu ada training course ya. Sini, nah di training course ini berisi yang dimana satu training itu memiliki beberapa sesi, tuh, atau di lainnya ini. Di sini training ini memiliki dua, yaitu training technical auto dan training technical 2. Dan juga untuk yang exam ini ada satu yang kita buat tuh dengan data exam mode ya. Oke, selanjutnya ini untuk menambahkan ya, yaitu pada kita tambahkan itu di training course atau di model training.course ya. Di sini yaitu product IDS fieldnya itu many to many dengan product.product. Nah, product.product ini itu berada di dalam add-ons inventory. Nah, di sini kan kita belum menginstal inventory ya. Nah, di sini kita harus menginstal inventory terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui dia nama add-onsnya apa, nah kita harus masuk ke dalam developer mode dulu. Nah, di dalam URL ini kita masuk ke dalam developer mode itu menambahkan script itu tanda tanya debug sama dengan satu di antara web dan juga hashtag ya atau tanda pagar. Nah, kalau kita di luar developer mode, nah di sini yang tulisan merah-merah itu nggak ada ya, atau update apps ini juga nggak ada. Nah, dan juga yang tanda kumbang ini nggak ada. Nah, maka dari itu untuk lebih detailnya sebagai developer, nah kita harus menambahkan tadi debugnya sama dengan satu. Ya, seperti ini. Kemudian di enter dan kemudian ini akan muncul ya. Kemudian kita ambil stoknya yang nanti kita akan depends. Di sini kita install terlebih dahulu untuk modul inventory-nya. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai. Kita ke script, yaitu yang pertama itu kita buka add-ons-nya, kemudian kita buka folder training odo ya. Di sini training odo terdapat beberapa folder, diantaranya ada controller, demo, model, security, views, dan juga ada file init.py. File init.py ini akan memanggil folder yang di dalamnya terdapat file Python ya. Di sini yang terdapat file Python itu ada folder controller dan juga folder model. Kemudian file manifest. Nah, file manifest ini diantaranya sebagai function atau konfigurasi ya, yang dimana kita dapat menentukan name dari add-ons yang kita buat, kemudian summaries-nya seperti apa, description-nya apa, autornya, dan juga untuk websitenya juga. Nah, kategorinya bisa kita kategorikan mau dia masuk ke dalam kategori apps apa itu. Nah, di sini depends-nya ini yang pertama defaultnya itu base.
Nah, biasanya bisa terdapat yaitu REST partner dan juga REST user dan juga base model dasar yang lain. Nah, karena kita akan menambahkan atau mendepends base model yang lain, di sini kita tambahkan depends-nya itu stok. Stok itu dari depends model yang add-ons inventory ini. Nah, yang nantinya itu akan, kalau tidak salah, di produk. Nah, di produk-produk ya, kalau tidak salah. Nantinya kita akan ambil data dari produk-produk. Oke. Nah, ini produk-produknya yang akan kita ambil ya. Kalau kita tidak menambahkan depends add-ons-nya yang stok tadi, nanti ketika di-update biasanya akan terjadi error ya itu. Kalau uh, model atau field yang kita tambahkan sebagai relasional itu tidak ada. Tuh. Di sini bisa langsung di copy, tetapi ketika kalau ingin di copy kita harus memastikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan di dalam file model.py di dalam folder models ya. Tadi di dalam training course ya. Nah, di sini product IDS. Karena many to many dia harus ada S-nya ya. Kalau uh, many to one seperti ini yang user ID, ini hanya user ID ya. Kalau res usernya ini many to many ya berarti di sini ada pakai user ID S gitu. Bedanya biasanya kalau ada S di belakangnya ini datanya lebih dari satu yang ditampilkan dalam model tersebut. Kemudian many to many, nah ini nama modelnya yaitu produk-produk. Nah, atau nama tabel yang terdapat di dalam aplikasi ini. Oke, selanjutnya kurs produk rel ya. Atau dan juga ini kurs ID-nya. Dan juga ini ada produk ID. Nah, kita kasih stringnya cenderamata. Kita tambahkan. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita tambahkan di modelnya, kita tambahkan juga di dalam file XML-nya itu. Kayak di sini bisa di copy dulu, nanti kita edit ya. Kita buka folder views, kemudian views.xml. Oke. Di sini diletakkan pada atau sebelum keterangan. Nah, sebelum page keterangan. Nah, di sini page stringnya cenderamata. Kemudian grupnya ya. Grup, kemudian fieldnya yaitu tadi product IDS. Nah, kalau di tagnya tag field ini dia harus biasanya terdapat di dalam model tersebut atau field ini nama kolom. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita update atau restart terlebih dahulu ya. Nah, perintah restartnya itu kalau tidak salah di sini ada ya, restart docker restart. Coba ya, 35. Docker restart. Kemudian nama kontainernya.
yang perlu di restart itu hanya kontainer webnya saja. Berarti docker restart odo strip docker strip web strip 1. Odo strip docker strip web strip 1. Coba. Kayak di sini berarti sudah berhasil di restart ya. Tinggal kita refresh di sini dan juga nanti tinggal di update apps dari trainingnya. Kita ke apps, kemudian kita cari model training. Nah, di sini yaitu add-ons training Odoo ya, dengan nama training Odoo SCTS yang tadi dikonfig di dalam file manifest. Kemudian upgrade. Oke, setelah update-nya berhasil, kita cek ya ke dalam menu training course ya. Ini training course, kemudian kita buka salah satu. Nah, di sini sudah ada line tambahan atau page tambahan, yaitu cenderamata ya. Yang dimana itu terdapat data dari model produk-produk yang terdapat di add-ons inventory. Nah, sini misalnya kita milih 2, kemudian kita select, oke, di save. Nah, datanya akan bertambah seperti berikut. Oke, kurang lebihnya untuk yang relational data model ya, atau relational field seperti berikut. Tadi itu yang many to many. Kalau yang tadi sebelumnya itu, nah kalau yang sebelumnya ini di res user ini menggunakan many to one untuk relasinya. Ini depends-nya dengan base model. Nah, kemudian ini relational fit itu one to many. Nah, yang dimana itu session line ini yaitu relasinya dengan model training to session. Itu kita harus menambahkan course ID. Nah, di sini course ID, kemudian tambahkan juga many to one-nya dari training course. Nah, kalau kita menggunakan many to one pada field yang akan kita buat sebagai relasi, kita tidak perlu menambahkan relasi dari field yang bersangkutan itu. Jadi hanya yang akan kita tambahkan saja. Nah, kalau one to many, misalnya di sini session line kita ambil data training session. Nah, kebalikannya kita harus membuat training course-nya itu. Atau sebagai ininya many to one. Di sini one to many untuk yang session line. Yaitu satu training course bisa memiliki banyak data training session. Tuh. Nah, beda kalau untuk yang many to many tadi yang terakhir itu, ini contohnya produk-produk ya. Untuk many to many dia tidak perlu menambahkan relasi lagi ya, seperti one to many yang sebelumnya. Tuh. Dia hampir sama seperti many to one, tapi ini datanya itu bisa lebih dari satu dalam satu data yang berelasi. Oke, selanjutnya yaitu di sini inherit. Kita akan masuk ke dalam tahap inheritance. Nah, inherit ini di dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek itu di sini sebagai, kalau pada umumnya itu dikenal sebagai pewarisan ya. Misalnya kita membuat sebuah variabel atau sebuah model atau kelas, misalnya training. Kemudian kita inherit
atau kita panggil di dalam file yang lain. Nah, itu bisa menggunakan inherit dan juga bisa mengcustom dari yang sebelumnya sudah dibuat di dalam file yang lain. Nah, biasanya untuk inherit ini berfungsi sebagai merubah behavior dari model yang sudah ada ya. Pertemuan ini sudah saya record ya dari yang tadi. Nanti recordnya akan saya share juga. Oke. Nah, untuk yang inherit ini dia salah satunya berfungsi sebagai merubah behavior atau uh, data awal dari model yang sebelumnya itu, atau dari kelas turunannya. Nah, contohnya jika menggunakan inherit, nah, di sini kita bisa menambahkan field atau metode baru dan juga bisa mengoverride atribut atau metode atau suatu field yang sama. Jadi misalnya di dalam model yang sebelumnya ada field name, tetapi field name itu kita nggak tahu tuh dia memiliki konfigurasi apa pada fieldnya, entah itu wajib diisi, required, atau memiliki behavior yang lain. Nah, di sini kita bisa mengoverride field yang sebelumnya sudah ada ya. Misalnya dengan name, kemudian kita override requirednya menjadi true, kemudian kita bisa tambahkan definition method, misalnya name-nya harus apa, harus muncul ketika ada konfigurasi apa, seperti itu. Dan juga kita bisa mengoverride method parent atau metode yang utamanya itu. Dan juga bisa menambah constraints baru. Nah, di sini tujuan utama dari inherit ini itu untuk biasanya untuk mengcustom atau membuat modul baru. Nah, karena kita di sini di Odoo ini tidak diperbolehkan untuk langsung ya yang namanya mengedit modul default bawaan seperti tadi ada sales, ada purchase, ada stock ya. Di situ kita tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk mengedit atau custom dari script bawaan. Nah, maka dari itu di sini disediakan yaitu inherit. Nah, contohnya di sini inherit REST partner. Nah, model REST partner ini itu bawaan dari base model Odoo. Yang isinya tadi ada misalnya instruktur atau session line. Oke. Nah, karena di sini exercise ini kita harus mencoba ya. Kalau ada exercise, di sini kita harus membuat file baru. Itu partner.py. Kita buat file baru di dalam folder model. Itu partner.py. Nah, kalau yang sebelumnya itu training course ini menggunakan name ya. Kalau menggunakan name ini biasanya itu digunakan untuk membuat model baru kalau menggunakan name. Nah, kalau menggunakan yang namanya inherit biasanya itu untuk kita memodifikasi atau menambahkan data dari model yang sudah ada. Oke. Dalam Odoo di sini wajib ada ya seperti from Odoo, import models, field, kemudian API. Class kita buat name classnya yaitu partner. Kayak di sini inheritnya REST partner ya. Di sini models.model model kemudian titik 2 inherit rest.partner. Oke.
Nah, selanjutnya kita tambahkan field instructor dengan field boolean. Nah, kalau yang field boolean ini biasanya itu bentuknya seperti true false atau uh, uncheck ya, atau checkbox. Biasanya seperti itu. Instructor field boolean. Instruktor. Fields dot boolean, kemudian stringnya buat instruktur. Oke. Selanjutnya untuk field yang kedua di sini yaitu session line dengan fieldnya one to many dari training session. Session line field one to many training dot session. Nah, selanjutnya di sini partner ID, kemudian daftar mengajar, partner ID. Nah, partner ID ini nantinya akan kita buat juga di dalam model training session ya, karena dia relasinya one to many. Kemudian stringnya yaitu di sini daftar mengajar sesi, kemudian read only true. Oke. Nah, kalau read only kita set true, nah artinya kita tidak dapat mengubah atau menambahkan data ya secara, walaupun kita klik edit juga di dalam Resparter ini. Jadi ini hanya bisa ditambahkan ketika biasanya di dalam nanti di dalam model yang berelasi, contohnya bisa di training session. Oke, selanjutnya di sini kita import juga model partner. Nah, di sini kita buka file init.py, kemudian kita tambahkan from.import. Nama filenya yaitu partner. Oke, selanjutnya, nah di sini kita perlu menambahkan views yang baru ya, yaitu partner views.xml. Oke, kita ke dalam folder views, kemudian partner views.xml. Kita buat view-nya, kemudian kita buka dengan tag odo ya, kemudian record. Nah, record ID record name-nya yaitu instruktur REST partner view form. Nah, ini biasanya untuk record ID-nya itu tidak boleh sama ya dengan yang lain. Bisa nanti kalau udah terlanjur sama, bisa kita tambahkan di ujungnya misalnya dengan 1 atau 2 atau dengan kalimat tambahan seperti ini, inherit. Kemudian untuk model name-nya ini yaitu irui.view di dalam tag record. ir.ui.view. Nah, biasanya untuk field name-nya di sini kita ambil yaitu field name, di sini name. Nah, sini kita berikan name-nya itu nanti akan tampil sebagai form ya. Misalnya instruktur. Kemudian field model. Nah, di sini modelnya itu res.
partner. Oke, selanjutnya inheritnya. Nah, inherit itu tadi dari base ya, base view partner form. Nah, di sini kita tambahkan referensinya nanti ya, inherit ID, field name, inherit ID. Ref dengan base view partner form. Nah, kalau tidak salah untuk yang view partner itu ada di mana ya? Partner, REST user, training session. Nah, instruktur. Nah, oke, di sini kita coba cek ya di form REST partner. Kayak kalau kalian misalnya nggak tahu atau belum tahu relasi modelnya kemana, tampilan UI-nya, nah kita bisa ngeklik misalnya di training session, bisa kita buka salah satu datanya. Nah, kita nggak tahu nih instruktur ini dia datanya ke mana relasinya ya, tuh atau form view-nya yang mengcreate si user atau instruktur Gemini atau dan juga Oscar ini. Kita bisa klik. Nah, nantinya di sini modelnya akan menuju ke REST partner dan juga UI untuk formnya ini seperti ini ya. Ini name-nya Oscar Morgan dan juga ini Gemini furniturnya sebagai parent ID-nya. Nah, di sini kita cek inherit ID formnya apa ya. Kita bisa buka edit view form di dalam developer mode ini yang icon kumbang. Nah, di sini modelnya REST partner, kemudian external ID-nya kita ambil base view partner form. Nah, yang akan dijadikan sebagai inherit ID-nya. Nah, kalau ini udah sesuai nanti apa yang kita ubah nanti akan tampil di dalam sini. Tuh. Sesuaikan model dengan REST partner. Kemudian selanjutnya itu field name arch type HTML atau type-nya XML. Field name arch type XML. Oke. Nah, selanjutnya notebook dengan position inside atau di dalam ya. Di dalam field art XML kita buat tag notebook position inside atau di dalam notebook dengan patch stringnya session untuk name-nya tidak perlu, kita hapus. Kemudian grupnya di sini ada name-nya, instruktur dan juga session line. Fieldnya name, instruktur, session line. Ditutup grupnya. Oke. Kita cek apakah sudah ya. Di sini ada penjelasan juga inherit ID itu tadi seperti apa. Nah, di sini ada caranya juga untuk mengetahui ID XML view tersebut atau
ID XML tadi kita menginherit dari form REST partner. Nah, di sini kita buka, klik icon bug, kemudian lalu pilih edit view form. Nah, di sini manifestnya dia harus ada depends base. Nah, base ini dia bisa berisi itu REST partner dan juga ada REST user. Biasanya yang sering dipakai itu. Oke, selanjutnya sudah ya. Di sini ada beberapa cara juga untuk menginheritnya. Di sini nanti kalian bisa baca-baca juga ya sendiri cara untuk menginheritnya. Ada contoh di bawah ini, cara yang lain. Ada field name-nya dengan description, position after atau setelahnya. Atau bisa menggunakan expect juga dengan position sebelum field name description, berarti file instruktur ini ditampilkan sebelum field description. Atau kalau after ya berarti setelah field description. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya. Tuh. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita tambahkan view partner views.xml-nya di dalam file manifest.py. Kita buka file manifest.py-nya. Oke, di sini kita coba buka, tambahkan ya. Di dalam array data, nama foldernya views, kemudian partner underscore views.xml. Oke, setelah sudah di restart ya Dockernya, karena tadi kita ada menambahkan file Python dan juga mengubah file Pythonnya, maka kita harus merestart kontainer web Odoo-nya. Oke, setelah di restart kita coba ke aplikasi dan juga perlu perlu mengupgrade. REST partner rest.partner ya. Oke, ini partner ID-nya sudah. Oke, sebentar kita cek lognya dulu. Cek log Docker Docker logs. Comment ignore until. Oke, sebentar. Instruktur
does not exist. Dicek dulu ya, instruktor. Instruktur sudah, session line. Instruktur, session line, partner ID. Rest.partner. Ya, berarti masalahnya di Python-nya, di file Python. Undefined column, rest partner instructor does not exist. Oke, coba diupdate ya. Tadi sepertinya ada yang salah ini ya. Coba training. Oke, coba kita cek apakah sudah muncul ya di training session. Nah, di sini ada page baru ya, session line. Nah, tadi instrukturnya belum ini ya, agak error tadi. Coba kita cek lagi. Instruktur. Instruktur.
ganti bahasa Indonesia coba. Sepertinya dia sudah, entah sudah ada atau belum ya. Field.boolean string. Field instructor. Agak aneh juga ini. Field booleannya nggak mau ke apa namanya, nggak mau ke tercreate ya. Mungkin nanti bisa dilanjut. Kita lanjut ke yang ada terlebih dahulu. Oke. Nah, seharusnya ini akan tampil seperti di gambar seperti berikut ya. Kalau sudah berhasil. Nah, seperti gambar berikut di sini yang ada instrukturnya yaitu uh, checkbox seperti ini ya. Ada instruktur checkbox seperti ini. Ya, fungsinya nantinya akan dibuat untuk bisa untuk domain atau yang lainnya. Atau bisa untuk filter. Jika dia sebagai instruktur, ya nanti dia akan tampil. Kalau dia bukan instruktur, dia tidak akan tampil itu. Fungsi salah satunya nanti akan dibuat seperti itu. Tapi kita lanjut dulu ke yang lain. Oke. Jadi ini tadi kita sudah berhasil menambahkan session lain dari training session ke dalam model RS Partner ya. Di sini ada langsung otomatis tercreate ya view-nya. Ada judul kursusnya, nama instrukturnya siapa ya. Instrukturnya Nicole Ford. Kemudian tanggalnya kapan, durasinya kapan. Nah, karena di sini read only-nya true, kita tidak bisa mengubah ya. Hanya view saja di sini. Tidak bisa mengubah sessionnya. Harus melalui menu training session. Oke, selanjutnya di sini yaitu kita harus membuat agar kita dapat mengakses lebih mudah ya si menu training sessionnya dari REST partnernya yang sudah kita buat. Oke. Nah, sebelum kita menambahkan menu instruktur, di sini saya akan mengupdate. Nah, di sini bisa melalui terminal di sini, terminal di Visual Studio Code. Saya akan mengupdate repository dengan yang sudah terbaru yang sudah dibuat ya. Dengan perintah yang pertama itu git add, kemudian all, min all, kemudian git commit. Ya, di sini komennya apa? Kemudian update REST partner misalnya. Oke. Nah, di sini akan tercreate ya. Selanjutnya git push origin main. Oke, ditunggu sampai prosesnya selesai ya. Git push min origin main. Oke, berarti scriptnya harus menggunakan untuk pushnya itu git push min origin main. Tadi tidak menggunakan min ya. Jadi dia untuk membaca remote repository-nya error, tidak bisa.
Jadi scriptnya git push min u origin main. Sekarang kita cek ke repo-nya ya. Di sini tadi yang terakhir itu commit yang terakhir itu first upload. Nah, commit yang terbaru ini ada update REST partner. Oke, jadi repo kita sudah terupdate dengan script yang terbaru. Coba kita klik. Nah, di sini file-file mana saja yang diubah ya, dan juga yang ditambahkan akan terbaca ya. Kalau yang merah ini biasanya yang lama, yang hijau ini yang baru. Nah, kalau hijau semua biasanya ini file baru ya. Di sini akan terlihat. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan menu baru ya untuk menampilkan inherit dari menu REST partner yaitu instruktur. Oke, di sini kita buat atau bisa langsung di copy ya. Nanti tinggal diedit. Kita buatnya di dalam menu partner views. Partner views di dalam tag odo. Kemudian nama ID-nya training instructor action menu. Kemudian untuk modelnya yaitu erection egg window. Sini kita tutup tag recordnya dengan name atau nama menunya atau nama modulnya instruktur. Kemudian REST modelnya yaitu REST partner dan juga view modenya tree atau data table ya kalau tree ini, dan juga dalam bentuk form. Nah, selanjutnya itu membuat menu bar configuration yang nantinya menu action dari instruktur ini akan berada di dalam konfigurasi. Oke, menu bar configuration, di sini konfigurasi menunya. Kemudian parentnya itu menu dashboard training odo. Coba kita cek apakah benar menu dashboard training odo. Menu training. Oke. Di sini menu root training. Oke. Diganti menjadi menu root training. Kemudian kita buat sub menunya. Kayak di sini menu ID-nya itu menu item training instruktur, kemudian name atau submenunya instruktur, kemudian parentnya dari menu bar ya. Nah, di sini tadi training record ID-nya saya tambahkan underscore menu. Di sini juga di actionnya diganti, di replace, jadi harus sesuai. Oke, karena di sini yang diubah itu hanya XML-nya saja, berarti tidak perlu restart lagi kontainer dari webnya. Kita hanya perlu upgrade add-ons-nya ya. Kita cari modelnya, kita upgrade. Oke, selanjutnya dicek nah, di sini sudah ada ya tambahan menu utama baru yaitu konfigurasi, dan di bawahnya itu ada instruktur. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk memanggil
REST partnernya agar bisa ditampilkan di dalam modul yang kita buat, yang kita custom ini. Nah, ini data-data dari REST partnernya ya, yang akan kita gunakan sebagai instruktur di dalam training session. Oke, saya rasa untuk materi hari ini sampai sini dulu ya. Nanti akan dilanjut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita update lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tadi ya, oh ya, Dian silakan. Pak izin bertanya, Iya. training instruktur itu maksudnya aplikasi yang tadi Bapak bikin atau bagaimana? Oh itu ya, itu yang tadi saya bikin itu yang sebelumnya itu di pertemuan sebelum UTS ya, yang training instruktur ya. Oke, sambil saya share screen dulu lagi. Mungkin. Jadi kan kita juga sebelumnya belum pernah ikut pertemuan Bapak gitu karena Ya. kerja juga ya. Hmm. Itu untuk coding di dalamnya itu udah ada atau bagaimana Pak? Oh yang ini ya. Iya tuh yang tadi Bapak bit di Discord itu. Oh ya. Oh yang ini. Kalau sebelumnya ini dibuat dari awal. Nah yang dibuat dari awal itu hanya kita membuat menu training course dan juga training session. Nah kemudian yang konfigurasi instruktur ini kita inherit dari base model yang sudah ada di dalam odoknya, itu REST partner. Tuh. Nah, emang skripnya ini ya, kalau di panduannya ini saya lampirkan ada di pertemuan 8 ini ya, yang training audio technical. Nanti bisa kalian baca atau di pertemuan ke-6 yang PowerPoint-nya. Nah, kalau untuk skripnya yang saya buat itu hanya untuk training course dan juga training session. Ini yang Python-nya ini untuk modelnya, kemudian untuk yang views-nya di sini ya, di XML-nya. Nah, itu nanti akan seperti ini jadinya. Dia udah dalam bentuk UI-nya seperti ini. Nah, kalau yang barusan itu saya hanya menginherit dari model REST partner. Saya nggak membuat uh, field yang ini ya, kontak seperti text ID, kemudian job, phone, atau page contact, search atau internal notes yang lain. Saya hanya menginherit daftar mengajar sesi ini aja yang dari session lain itu training session. Ya hanya ini saja yang saya inherit dari model REST partner. Kemudian agar bisa ditampilkan lebih mudah di dalam modul yang kita buat ini, ya saya menampilkan XML view-nya ya. Itu dengan menambahkan menunya. Tuh. Ya kalau untuk membuat model training ini ya itu memang dari awal, tapi nggak banyak sih gitu. Nah kalau untuk yang lainnya seperti yang REST partner ini yang kita inherit, nah itu eh, tergantung juga kita mau customnya seperti apa itu. Nah, nanti bisa dilihat ya dari pertemuan ke-6 dan juga sama yang ke-8 ini modulnya ya, nama modulnya. Nanti bisa dicek. Kalau untuk mau cek recordingnya nanti akan saya share lagi ya setelah yang pertemuan 8 ini. Oke, apakah cukup jelas? Baik Pak, cukup.
Oke, yang lain gimana? Oh ya, tadi kan saya baru infonya itu di awal baru beberapa aja yang join ya. Itu mengenai UTS. Nah, di sini akan ada UTS susulan ya, mulai malam ini sampai waktunya itu terakhir itu Jumat malam ya. Jumat dini hari itu 2359. Jumat minggu ini berarti tanggal 13 ya kalau nggak salah. Terakhir itu tanggal 13 dengan soal yang sama ya, yaitu bagi yang belum mengerjakan UTS silakan dikerjakan. Dan juga di sini setelah saya rekap kemarin itu memang banyak yang rata-rata itu 40 sampai 50 skornya. Tuh. Jadi silakan nanti dikerjakan saja. Untuk UTS susulannya diupload di pertemuan ketujuh ya. Diuploadnya di pertemuan ketujuh. Nanti kalian tambahkan keterangannya susulan atau perbaikan di label deskripsinya. Tuh. Untuk sebagai penanda. Ya, ada yang ingin tanyakan? Kalau untuk skornya nanti akan saya share setelah ini ya. Mungkin nanti malam atau besok. Ya, silakan. Ya, Dian. Oke, cukup berarti ya. Dian, silakan. Ya, Oh, tadi nggak ini suaranya ya Kak. Untuk kan kita udah bahas suruh bikin kelompok itu ya iya. dulu. Nah, untuk kelompok itu kita bikin aplikasi gitu. Oh iya, nanti bikin aplikasi ya seperti yang mungkin bisa diikuti dari modul yang ini ya atau dari pertemuan ke-6 tuh dari PPT-nya. Nanti kalian bisa latihan sendiri, coba dulu itu bikin satu modul. Nah, nanti itu per kelompoknya itu kalian bisa membuat menunya itu bisa bermacam-macam. Misalnya ada kita buat aplikasi misalnya untuk pendataan data mahasiswa misalnya contohnya. Nah, berarti di sini kita buat eh, modulnya misalnya trainingnya. Nah, ini misalnya yang modul ini kita buat mahasiswa itu. Kemudian di dalam menu mahasiswa itu terdapat apa aja? Data mahasiswa seperti agama. Nah, terus ada agama berarti ada alamat ya seperti misalnya untuk provinsi, kemudian kecamatan. Nah, kemudian jurusan ya, program studi. Nah, nantinya dari misalnya yang program studi, kemudian agama, jurusan, atau yang lainnya seperti gender ya, jenis kelamin. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam menu konfigurasi, misalnya kita buat. Nah, nantinya kita panggil di dalam menu yang utamanya. Kita buat nih, kita create nama mahasiswanya siapa, kemudian NIM-nya. Nah, NIM-nya itu nanti harus unik, nggak boleh sama satu sama lain gitu. Kurang lebihnya sederhananya kayak gitu membuat aplikasinya gitu ya. Nah, nanti dari situ uh, dibuat laporannya dalam bentuk paper. Mungkin nanti formatnya akan saya kirimkan ya. Itu untuk formatnya itu papernya
Mungkin kurang lebih akan mendekati UAS atau bisa di pertemuan 10 atau 11. Soalnya nanti dari saya itu nggak akan ada UAS. Jadi kalian hanya perlu mengumpulkan laporan dari proyek ini gitu. Aplikasinya dibuat, jalan, ya nggak ada error lah gitu. Nanti kalian tampilkan di dalam screenshot, kemudian dilaporkan dalam bentuk paper dengan flow-nya seperti apa aplikasi yang dibuat. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Berarti itu untuk nilai akhir semester gitu ya, Pak? Iya, untuk nilai akhirnya. Oke, apakah ada lagi atau sudah cukup? Oke, ya. Kalkulator ya. Di sini kan saya menggunakan Python sama Odo ya. Nah, kalau kalkulator itu kan dari Python bisa, tetapi di sini kita boleh menggunakan Python dan juga memang backendnya Python ya dari Odo ini. Sebenarnya yang saya harapkan itu kita menggunakan Odo-nya itu. Nah, gimana caranya kita terapkan apa namanya? Kita terapkan algoritma kalkulator itu di dalam script Odo-nya. Sebenarnya pasti hampir sama ya karena menggunakan bahasa yang sama. Tinggal nanti di view-nya aja. Bisa aja sih dicoba kayak gitu. Kan ini backend juga kan pakai Odo biasa, pakai Python, kemudian view-nya juga pakai XML. Nah, kalau Python-nya langsung kan biasanya gimana itu? Pernah bikin? Berarti dia desktop ya? Oh, Python desktop. Nah, coba nanti dibuat pakai Odo-nya ya. Udah coba install Odo-nya sama Docker-nya? Nah, nanti dicoba dulu ya. Itu kalau nggak salah ada dari pertemuan 6, 5 atau 6. Oke. Ya. Oke, sudah cukup ya berarti. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.